hari ini kasih Tuhan, kita berada di sini oleh karena ada harapan kita ke depan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita menghadap Tuhan, memuji Dia dengan harapan ini. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Dia membelaku, Dia membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Sungguh bahagia bila bersama Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kekuatanku. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan permai. Sungguh bahagia bila bersama Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan keselamatanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Dialah harapan kita. Dia adalah batu karang yang teguh. Namanya Yesus, nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Layaklah Tuhan kami menyembah dan memuji nama-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Engkau Tuhan yang hebat dalam hidupku, Engkau batu karangku. Ini kami Tuhan mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu. Haleluya. Sebab bagimu kemuliaan sampai selamanya. Bagimu Tuhan sampai selamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Amin. Bagimu Tuhan kemuliaan sampai selamanya. Hidup dan napas kami hanya bagimu Tuhan sampai selamanya. Kemuliaan sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kami. Kemuliaan di tempat Maha Kudus. Inilah doa kami, inilah seruan kami ya Bapa. Sebagai kata-kata yang terdalam yang harus kami panjatkan kepadamu, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai harapan kami ke depan ini. Oleh karena Engkau adalah Allah kami, Engkau Allah yang perkasa, dahsyat adanya, dan kami berpegang teguh kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengar doa kami, dengar seruan kami Tuhan.
So kami tahu Tuhan bahwa ini adalah kata kami kepadamu. Terpujilah namamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita tadi malam. Dan pada pagi hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan di mana kita dapat bertemu dalam siaran kebaktian kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan yang kita akan kongsikan bersama pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang menghadap Engkau sekali lagi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengar daripada firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu. Dan kami berdoa, kami menyerah jemaat Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang membuka hati, pikiran mereka, supaya mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami menyerah masa kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya membawa kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dalam teks bacaan kita ini, tema kita adalah penguasaan diri, ya, penguasaan diri. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, kita harus mengisi waktu yang ada menurut kehendak Tuhan. Kita harus mengisi waktu yang Tuhan berikan itu menurut kehendak Tuhan saja. Jadi isikannya dengan pelayanan dan perhatian terhadap sesama. Kita tidak hanya berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, kita tidak hanya berdoa untuk keperluan pribadi kita saja, tetapi kita berdoa kepada keluarga kita, berdoa kepada anggota-anggota jemaat kita, berdoa kepada orang-orang Kristen yang lain. Kita berdoa bagi orang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sakit, dan kita berdoa untuk negara kita, dan kita berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan. Kita tidak hanya melihat untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita isi waktu yang ada itu dengan kita melihat keperluan orang lain. Kita tidak mampu membantu mereka dengan secara harta kita, tetapi kita berdoa, kita serah mereka ke dalam tangan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki penguasaan diri.
Banyak orang bermasalah dalam kehidupannya karena tidak mampu menguasai diri. Memberi suatu tekanan dalam kehidupan mereka karena mereka tidak mampu menguasai diri, sehingga mereka tidak dapat berdoa. Dan orang yang menguasai diri tidak akan terlena dengan hal-hal yang jahat. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang mengajar kita, ada kebaikan dan ada manfaatnya apabila kita mampu menguasai diri dalam berbagai keadaan. Rahasia orang Kristen yang mampu menguasai diri sesuai dengan firman Tuhan, yang pertama yang kita perhatikan, dia dapat berdoa. Orang yang mampu menguasai dirinya, dia dapat berdoa dengan baik. Di sebalik doa orang percaya, besar kuasanya. Doa mampu mengubah segala keadaan yang sukar difikirkan oleh manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi dalam bahagian ini, orang percaya pada masa itu, orang Kristen pada masa itu menghadapi penganiayaan. Setelah Yakobus dibunuh, kemudian Petrus ditangkap dan Herodes menyuruh memenjarakannya. Namun gereja yang mula-mula mereka hidup berdasarkan keyakinan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sewaktu Petrus ditangkap, jemaat pada mula-mulanya ini mereka bertekun di dalam doa. Mereka mendoakan keadaan Petrus ini. Secara manusia tidak dapat mengeluarkan Petrus, ya. Mereka tidak dapat mengeluarkan Petrus mengikut kekuatan mereka. Satu hal yang mereka lakukan, mereka menyerahkan perkara ini kepada Tuhan. Mereka mendoakan situasi Petrus secara khusus, dan doa mereka dijawab oleh Allah. Dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, malaikat Tuhan mengeluarkan Petrus dari penjara. Jadi ini oleh karena ketekunan mereka berdoa, mereka menyerah semua masalah ini kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa mereka. Jemaat Tuhan, kita harus menguasai diri kita walaupun dalam keadaan yang sukar. Seringkali kita tidak dapat menguasai diri dalam menghadapi kehidupan ini. Tanpa sadar kita terjerumus dengan emosi kita. Tanpa kita sadar kita terikut-ikut dengan emosi kita ini, sehingga membuat kita tertekan. Hal ini membuat kita tidak dapat berdoa. Apabila kita mengikut kehendak kita sendiri, mengikut emosi kita, sewaktu kita di dalam keadaan yang sukar, ditambah dengan tekanan itu, sukar untuk kita berdoa, kita tidak dapat berdoa dengan baik. Jadi firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita menguasai diri, supaya kita dapat berdoa dengan baik. Hanya orang yang menguasai diri dapat berdoa dengan baik. Tuhan menggunakan berbagai cara untuk menguji iman kita. Penderitaan yang kita hadapi untuk menguatkan kita agar kita bertekun dan membuat kita semakin kuat berdoa.
bukan penderitaan itu membuat kita mundur daripada iman kita. Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Dalam Kejadian, di mana kita melihat tentang cerita bagaimana Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Bersama dengan saudaranya, Yusuf mengalami penderitaan. Dan akhirnya saudaranya menjualnya kepada Potifar. Dan bersama dengan Potifar pun dia dilemparkan ke dalam penjara tanpa sebab. Tetapi Tuhan begitu baik kepada Yusuf. Dia melihat penderitaan yang dialami oleh Yusuf, sehingga Yusuf dikeluarkan dari penjara, dan akhirnya Yusuf salah satu pembesar di Mesir. Jemaat Tuhan, sewaktu kita mengalami penderitaan, mengalami suatu tantangan di dalam kehidupan kita, kita perlu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita, supaya Tuhan mengubahkan penderitaan kita itu menjadi suatu kemenangan. Rahasia orang yang dapat menguasai dirinya, yang kedua, dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Orang Kristen seharusnya tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Mengapa, jemaat Tuhan? Karena sejak dari kecilnya kita dilatih dengan firman Tuhan. Sewaktu kita dalam sekolah minggu, kita diajar tentang berdoa, kita diajar untuk saling membantu, kita diajar untuk saling mengasihi, dengan tujuan supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Dalam ayat yang ke-8, Petrus mendorong jemaat agar tetap memiliki kasih, yaitu kasih yang bertumbuh kepada Tuhan dan kasih yang bertumbuh kepada sesama mereka. Mereka harus sungguh-sungguh mengasihi, karena kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih ini bukan hanya diucapkan saja, tetapi harus dinyatakan dalam tindakan kita. Ya, bukan hanya untuk kita ucapkan tentang kasih, tetapi harus ada di dalam tindakan kita. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dan Paulus juga menasihati orang-orang percaya supaya saling mengasihi. Setiap orang percaya itu harus berusaha berkembang dalam kasih dan memberi hormat dan saling menghargai sesama. Mengapakah kita harus mengasihi sesama kita? Karena itu adalah satu perintah Yesus kepada kita, supaya kita saling mengasihi. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apabila kita sungguh-sungguh menuruti perintah Yesus ini, orang akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Orang Kristen harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menerapkan nilai-nilai firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-harian. Rahasia orang yang dapat menguasai hidupnya, yang ketiga yang kita perhatikan, dia memuliakan Allah.
dia memuliakan Allah. Semua manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan, ya. Kita ini dicipta untuk memuliakan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita dipelengkapi untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita masing-masing. Dan tujuan karunia yang berbeza supaya semua jemaat diperkayakan dalam kerohanian, saling mendukung dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Sama seperti anggota tubuh kita, ada tangan, ada kaki, dan sebagainya. Semua ini bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Ini mengajar kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri selalu hampa. Tetapi orang yang melayani Tuhan dan sesamanya, hidupnya selalu bersemangat dan memuliakan Tuhan. Oleh itu jemaat Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita, dengan berdoa, memuji Tuhan, menyembah, dan beribadah kepadanya. Jadi firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita hanya sampai di sini saja. Sekian, Tuhan memberkati.